Kalau sama-sama orang berilmu, patokannya sinergi itu, benturan energi. Pasti nengok, kita nggak usah ngomong, nggak kenal pun. Kalau dia sama-sama aliran putih, kebentur energi, paling cuma senyum. Langsung akrab. Namanya satu jalur. Tapi kalau yang aliran sesat, udah mereka biasanya kita senyum pun, mereka pasang muka bengis. Nah, ini kita kembali ke ilmu wujud tadi, Bob. Nah, sebetulnya ilmu wujud itu apa sih, Bob? Energi itu goib, bisa dirasakan, bisa ya tidak kelihatan, nolong lah. Kayak narik-narik penyakit kan tidak kelihatan, jadi wujud toh. Dengan seketika. Tidak harus nunggu persyaratan inilah itulah yang namanya penyakit. Kalau memang gangguan goib, detik itu langsung sembuh. Kecuali halusinasi, lain cerita. Semua ada tandanya kok, ciri khas. Yang namanya gangguan goib pada ciri khasnya. Terkadang kita harus membuat orang itu paham, biar dia pintar, tidak mudah dibodohi. Mana gangguan goib, mana halusinasi bisa meliputi trauma. Kan itu. Trauma kehidupan lah intinya. Pelajaran yang kita kemarin. Iya, iya. Bedanya apa, Bobo, antara gangguan gaib sama halusinasi itu? Halusinasi karena tekanan, trauma, ya kayak orang stres jadinya. Beda dengan spiritual, dibilang stres, aku masih waras. Aku masih sadar 100%. Ya itu bedanya, orang stres ya nggak bisa terkendali jiwanya. Pasti ya teriak-teriak nggak jelas. Hampir sama dengan gangguan. Cuma bedanya gangguan ada perbedaan. Sensornya pasti peka. Sedangkan yang stres ya tidak, belum tentu. Kan sering kita bertemu ya, Bobo ya. Orang-orang ini yang berspiritual gitu. Tapi kelakuannya itu kadang agak aneh. Nah, dengan melihat fenomena itu, apakah beliau itu terkena gangguan gaib atau halusinasi gitu? Beda. Gangguan goib, halusinasi, sama kelakuan setan. Sudah tabiat ya. Iya. Ya itu aku bilang. Iwa sepat rumongso, iwa predator. Itu kan siloka. Kita tidak mau menghakimi mereka, cuman kita pakai siloka saja lah. Kan banyak toh, ada yang orang itu yang kerjanya itu sering datangi makom-makom, ya kan, ada ya kan. Ada yang sering bertapa terus kan, ada itu. Ada juga yang jadi musafir terus jalan. Nah, kadang banyak seperti itu kan, Bapak, orang-orang banyak. Tapi ciri khasnya, kalau memang dia punya ilmu, ketemu kita, udah saling bersinergi, lirik-lirikan, nggak harus bicara kok. Kalau kita ketemu berpapasan, itu benturan energi sering terjadi, makanya kita sering ngelirik. Ya paling karena kita sopan santun, salam saja udah cukup. Untuk menetralkan energi kita biar nggak ngantem orang itu. Harus menyapa. Walaupun energi itu kadang-kadang orang ketakutan sendiri, benturannya. Biasanya antara aliran putih dan aliran hitam kalau bertemu benturan energi, tanpa harus orang ketahui, tapi hanya kedua belah pihak lah yang saling berbenturan, yang ngelirik pasti. Kan kita terasa, otomatis kita nengok dong. Orang itu sama nengok, berbarengan. Biasanya umumnya seperti itu umum, standar loh yang tak bicarakan. Jadi kalau sama-sama orang berilmu, patokannya sinergi itu, benturan energi. Pasti nengok, kita nggak usah ngomong, nggak kenal pun. Kalau dia sama-sama aliran putih, kebentur energi, paling cuma senyum. Langsung akrab. Namanya satu jalur. Tapi kalau yang aliran sesat, udah mereka biasanya kita senyum pun, mereka pasang muka bengis.
Terkadang aliran putih, aliran hitam, aliran sel itu apa dulu? ya makanya mengenal sensor dulu. Dari benturan energinya panas atau dingin. Itu toh. Biasanya kelakuan kita menciptakan aura. Nah, itulah yang jadi sensor. Aura, misalnya kita sering marah-marah, aura kita pasti merah, panas. Benturan energi kita terasa, sering marah. Biasanya kalau ketemu kita gampang sakit kepala dia. Berarti, oh, sering marah-marah. Itu tok buat jadi patokan. Jadi kita membaca pikiran orang, dari benturan energi kita jadi tahu. Itu hakikatnya seperti itu. Makanya bukan kesaktian, kayak gitu biasa standar sebenarnya, baca pikiran orang, gerakan dari gerakan orang, dari gelagat matanya bisa kebaca, ya terkoneksi lah. Otomatis kita lihat gerakan, nanti otak merespon, batin lah yang menggambarkan. Biasanya seperti itu prosesnya. Pasti yang sudah level segitu pasti akan sepakat. Karena ngalaminya sama. Itu aja lah. Ngopi dulu. Kopi jahe nih. Biar hangat. Jika kita kan misalkan ada orang awam ya. Tidak mengenal spiritual ya kan. Ya itu nol lah. Belum paham apa yang dinamakan spiritual. Ini belajar ilmu wujud. Bisa enggak? Yo bisa. Nanti kan buat apa ada guru? Kan pasti akan berjangin dan pasti akan kasih semangat. Jangan pernah putus asa. Mungkin kamu kesini bawa masalah. Pikiranmu jadi kotor, tidak bisa fokus atau pikiran kotor kan bisa. Niat tidak baik kan bisa. Ada tirakatnya nggak Bobo ketika kita mau belajar ilmu wujud? Ya tirakatnya belajar fokus napas ingsun sudah. Itu toh. Nggak ada rapalan lainnya. Kuncinya di napas ingsun tadi ya Bobo? Iya. Nah ini Bobo ada titipan pertanyaan dari teman-teman Bobo. Dalam istilah Jawa itu kan banyak ya yang dinamakan namanya topo lah. Ada topo pendem ya kan, ada topo ngalong, topo rowo dan lain sebagainya. Nah kalau topo pendem itu kan jasad dikubur hidup ya kan Bobo. Nah tujuannya apa Bobo? Kan ada yang 3 hari, 7 hari, 40 hari. Nah itu bilang tujuannya apa Bobo? Sebenarnya tujuannya itu biar kita fokus, tidak belarang kemana-mana pikiran. Sekalian kita tidak berinteraksi ke orang. Apa beda puasa? Kan meket howo angkoro. Biar jiwa kita bersih, pikiran kita bersih, otomatis jiwa kita bersih. Menjauhkan diri dari keramaian. Makanya ada tingkatannya, ada topong rame. Kalau sudah ngelewatin itu kan tahapan sih, step demi step. Ini udah bisa dilewatin, naik lagi tingkatan kayak gitu-gitu. Padahal hubungannya sama jiwa, akhlak. Biar kita bisa bersinergi, biar sensor kita peka. Itu mancing alam namanya. Bukan sanat keilmuan. Kalau sanat keilmuan kan beda. Diturunkan energi itu hidup, orang nggak usah nyari, nggak usah puasa, cuma niat saja yang benar, pasti ya jadi. Itu tok. Sebenarnya tujuan puasa kalau menurut orang spiritual itu apa sih Bu? Ya membersihkan diri tok. Itu aja pikiran kita biar nggak ini. Bukan untuk mencari surga ya Bu? Lain. Beda. Itu prosesnya lain. Maksudnya lainnya gimana Bu? Biasanya niat ingsun apa untuk mengosongkan diri. Jadi di saat kita puasa, ruh kita ngambang. Di saat kita puasa, nyarinya itu, momen itu, nanti otomatis cakra kebuka. Nanti mancing lah, goib lain, biasanya goib, bukan alam, lain cerita. Itu perbedaannya.
Kenapa ke tempat wingit sebenarnya banyak mudaratnya timbang manfaat. Betul. Kalau jadi pun pasti tersesat lah. Iya. Mayoritas kita tidak menyalahkan, tapi mayoritas umumnya seperti itu. Ilmu didapat, setelah itu akhlaknya berubah, gampang emosi. Iya, iya. Ya kalau ilmu putih begitu didapat, yang dulu emosi kebalikan, dia bisa meredam. Itulah kebalikan lah antara putih dan ya energi tidak baik lah, jatuhnya begitu saja.